Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Agus Zulfami Amrullah dan NRP 59 dan rekan saya Ahmad Zafir Rishad Rana Putra dengan NRP 37. Di sini kita akan menjelaskan tentang MCB, fuse, solder, dan baterai. Simak videonya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fuse. Fuse atau bisa dikenal dengan sekring atau suatu komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika ataupun juga perangkatan listrik. Nah, fuse ini pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat yang halus dan pendek yang akan melelehkan serta terputus apabila dialiri oleh arus listrik yang berlebihan, dan juga hubungan arus pendek atau short circuit di dalam suatu peralatan elektronika. Dengan putusnya fuse atau sekring tersebut, arus listrik yang berlebihan itu tidak akan dapat masuk ke dalam rangkaian elektronika, sehingga tidak akan merusak komponen-komponen yang terdapat dalam suatu rangkaian elektronika yang berkait. Nah, karena fuse berfungsi untuk melindungi peralatan listrik dan juga peralatan elektronika dari kerusakan akibat arus pendek atau juga listrik yang berlebihan. Fuse ini sering disebut juga sebagai pengaman listrik. Fuse atau sekring sendiri terdiri dari dua terminal serta biasanya dipasang dengan cara seri dengan rangkaian elektronika atau juga listrik yang akan dilindunginya.
sehingga jika fuse atau sekring tersebut terputus, maka terjadi open circuit yang memutuskan hubungan aliran listrik agar arus listrik tersebut tidak dapat mengalir masuk ke dalam rangkaian yang dilindunginya. Adapun jenis fuse yaitu fuse tipe plate atau plate G merupakan salah satu jenis sekring yang paling sering atau banyak digunakan karena sekring tipe ini dirancang dengan elemen metal serta lebih kompak dan juga rumah pelindung yang tembus pandang, sehingga pada saat putus akan terlihat, dan fuse ini memiliki warna untuk mempermudah. Dengan menggunakan fuse tipe ini mempunyai beberapa keuntungan, antara lain lebih ringan, bagian yang berhubung lebih luas, tidak mudah pecah, dan lebih tahan terhadap arus yang terputus-putus. Yang kedua yaitu fuse charge rigid atau disebut juga dengan glass, adalah sekring yang diidentifikasi dengan berdasarkan kapasitas pada masing-masing jenis. Untuk tipe ini dapat dilihat pada ujung logam penutup tabung kaca yang menampilkan angka menunjukkan kapasitas sekring. Pada prinsipnya fuse bekerja sebagai alat pelindung yang paling umum. Fuse atau sekring tersebut dipasang dalam rangkaian listrik. Pada saat aliran arus melebihi beban maksimum, maka si fuse ini akan terputus atau meletus. Elemen di dalam fuse atau sekring mencair, membuka rangkaian serta juga mencegah komponen lain rusak karena arus yang berlebihan. Adapun faktor penyebab kerusakan sebuah fuse yaitu overload atau arus yang mengalir pada suatu rangkaian lebih dari kapasitas maksimal fuse. Yang kedua, short circuit merupakan adanya hubung singkat di rangkaian sehingga arus yang mengalir ke fuse tersebut melebihi kapasitas dari fuse tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solder. Solder adalah suatu alat konstruksi yang berguna untuk menyambungkan komponen pada peralatan listrik. Selain menghubungkan, solder bisa digunakan untuk membongkar atau melepas rangkaian listrik dalam benda elektronika. Setiap benda elektronika memiliki printed circuit board alias papan PCB. Papan ini yang menjadi tempat bersambungnya rangkaian listrik atau elektronika suatu benda. Kegiatan mensolder bertujuan untuk menghubungkan komponen kaki transistor dengan sirkuit PCB. Adapun cara kerjanya yaitu pada dasarnya solder adalah timah yang campur. Kedua bahan ini diluburkan menggunakan besi panas bersuhu 315,6 derajat Celcius. Setelah dipanaskan atau dilelehkan, solder kemudian didinginkan agar tercipta ikatan listrik yang kuat. Proses inilah yang membuat solder bekerja sesuai fungsinya, yakni menyambungkan rangkaian listrik yang kuat. Saat dihidupkan dengan mencolokkan ke steker, elemen listrik yang tersambung dengan solder berubah menjadi energi panas. Inilah cara kerja suatu solder listrik. Energi panas kemudian terkumpul di bagian ujung solder dan digunakan untuk menyambungkan komponen listrik ke papan sirkuit. Solder sendiri memiliki bagian-bagiannya, yaitu seperti
elemen panas, yang kedua besi solder atau mata solder, yang ketiga gagang solder. Yang pertama bagian elemen pemanas, yaitu bagian ini sangat krusial mengingat cara kerja solder listrik adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas. Elemen ini berfungsi untuk menentukan temperatur solder listrik. Semakin besar tegangannya, suhu yang dihasilkan elemen ini semakin besar. Berbeda jenis dan peruntukan solder tertentu memiliki daya elemen panas yang berbeda pula. Yang kedua, besi solder atau mata solder. Besi solder bersifat konduktor. Jadi fungsinya adalah mengalirkan energi panas dari elemen pemanas ke mata solder. Mata solder merupakan ujung peralatan tersebut, di mana seluruh energi panas yang dialirkan terkumpul di sana. Energi panas yang terkumpul ini nantinya digunakan untuk menyambungkan komponen listrik. Saat memilih solder, pilihlah bahan besi dan mata yang berkualitas. Bagian besi solder harus terbuat dari bahan konduktor dengan daya hantar panas yang baik. Untuk matanya, milih yang runcing agar energi panas yang diantarkan secara lancar. Ketiga, gagang solder. Bagian terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah gagang solder. Solder listrik tanpa gagang hanyalah menyulitkan pengguna. Bagian ini menjamin keselamatan Anda saat menggunakan solder. Mengingat panas bisa mengaliri seluruh bagian besinya. Idealnya pemilihan gagang solder berbahan plastik campur agar tidak mudah meleleh. Gagang solder listrik juga harus tahan panas agar Anda nyaman menggunakan peralatan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.